al-wudu' min an-nawm wa man lam yara min an-na'sah wal na'satayn wal qatwah wudu'an. Jadi bab berwudu karena sebab tidur dan orang-orang yang tidak menganggap bahwa ngantuk atau nguam itu membatalkan wudu. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kami Abu Ma'mar, dia mengatakan Ma'mar bin Abdullah bin Amr. Dia mengatakan telah menceritakan kami Abdul Warith. Abdul Warith mengatakan telah menceritakan kami Ayyub dari Abi Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jirmi. Abi Kilabah adalah Abdullah bin Zaid al-Jirmi dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum bis salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra." Idza na'isa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk bis shalah, di dalam salat, falyanam, maka hendaknya dia tidur. Ya, dia keluar dari salatnya dan dia tidur. Kemudian ngantuk hatta ya'lam ma yaqra, sampai dia mengetahui apa yang dia baca. Jadi seorang kalau dia ngantuk hendaknya dia berhenti sholat ini pada sholat sunnah. Adapun sholat wajib karena dia pendek maka diteruskan. Jadi orang kalau dia ngantuk ketika dia sholat hendaknya dia tidur sampai dia mengetahui apa yang dia baca. Dan al-maksud minas shalah al-khusyu' wat-tadabbur fiha. Karena maksud dari sholat itu adalah kekhusyuan kita, bukan kekhusyuan kita dan merenungi apa yang kita baca. Kalau ngantuk maka hal-hal tersebut tidak akan tercapai khusyuk atau mentadaburi, merenungi apa yang dibaca karena dalam keadaan ngantuk. Ya, laisa mujarrad al-harakah. Salat itu bukan semata-mata gerakan. Ya, bukan semata-mata gerakan. Ya, begitu juga seorang yang ngantuk, maka dia tidak akan bisa khusyuk dan dia tidak akan bisa merenungi apa yang dia baca. Oleh karena itu la salata bi hadrah at-ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbasan. Oleh karena itu ya boleh seorang ya dia terlambat sholat, ya sholat wajib boleh dia terlambat kalau hidangan sudah disiapkan. Jadi seorang kalau sudah hidangannya sudah disiapkan atau dia sedang makan, maka qomat, maka boleh dia menunggu sholat walaupun sholat itu akan selesai atau dia tidak akan dapat sholat berjamaah karena ini penghalang dari kekhusyuan diantaranya. Walau huwa yudafi'ul akhbasan. Begitu juga seorang kalau dia kebelet, ya, ingin buang air kecil atau ingin buang air besar, maka boleh dia tidak ikut sholat berjamaah sampai dia selesai atau menunaikan buang air kecil dan buang air besar. Jadi seorang sebab bolehnya dia tidak ikut bersolat berjamaah yaitu hidangan sudah disiapkan atau dia sedang dalam keadaan makan, dia masih lapar. Dan yang kedua adalah dia menahan buang air kecil atau buang air besar, maka boleh dia tidak ikut sholat berjamaah sampai dia menunaikan buang air kecil dan buang air besar atau sampai dia
makan dan minum, ya, sampai dia tidak menginginkan makanan itu kembali. Fawaid faedah hadis ini adalah al-hassu 'alal khusyu' fi shalah. Ya. Hadis ini adalah idza naisa halukum, ini adalah anjuran untuk kita khusyuk di dalam salat. Jadi seorang kalau dia ngantuk, maka dia tidak akan khusyuk. Berarti ini anjuran untuk kita khusyuk di dalam salat. Kemudian dalil saddiz dzari'ah, yani yumkin ay yasub nafsahu aw yaqa fil kufri. Ya. Hadis ini adalah dalil saddiz dzari'ah, yaitu dalil dari saddiz dzari'ah, yaitu menutup kemungkinan apa yang akan terjadi. Di dalam Islam ada namanya saddiz dzari'ah, atau jalan sesuatu akan terjadi, maka ditutup hal tersebut di dalam Islam. Karena itu, yakni yumkin ayyasub nafsahu, oleh karena itu orang kalau dia sholat sunnah dalam keadaan ngantuk, maka boleh jadi dia akan yasub nafsahu, dia akan mencela dirinya, atau yaqa fil kufri, atau bisa jadi dia akan jatuh kepada kalimat kekufuran karena dia tidak sadar apa yang dia baca. Maka ditutup hal tersebut supaya tidak terjadi dia mencela dirinya, mencela agama, mencela Allah, atau dia akan mengucapkan kalimat kekufuran, atau dia akan jatuh ke dalam kekafiran, maka dia tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah dalam keadaan ngantuk. Ya. Ahyanan ma'a syiddatin naum awin nu'as yuhza al-insan rubbama yurid ayyakul. Karena kadang-kadang, ya, seorang kalau saking ngantuknya, maka dia tidak akan sadar apa yang dia baca. Ya. Boleh jadi dia akan mengatakan Rabbi ghfirli di dalam sholat, tapi Allahumma aqibni, ya Allah, Rabbi ghfirli diganti dengan Allahumma aqibni. Karena apa? Karena tidak sadar apa yang kita baca saking ngantuknya. Ya, Rabbi ghfirli, ya Allah. Doa apa ini? Doa ketika di antara dua sujud, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Tapi karena saking ngantuknya, dia bilang Allahumma aqibni. Ya Allah, ampunilah aku, diganti dengan ya Allah, ya, aqibni, hukumlah aku, ya, siksalah aku. Karena dia tidak sadar apa yang dia baca saking ngantuknya. Ya. Rubbama yaqul yurid ayyakul, boleh jadi dia ingin katakan subhana rabbiyal a'la, tapi karena dia ngantuk subhana rabbiyal azim dia baca. Ya. Falidzalika 'alal insan ay yarfaq bi nafsihi, oleh karena itu sepantasnya bagi seorang untuk yarfaq bi nafsihi, mengasihani dirinya, wa yu'tiyaha haqqaha minar rahah, dan dia memberikan hak dirinya, ya, hak dirinya dari istirahat. Ya, dia istirahatkan dirinya biduni ikhlal biwajib, tanpa mengurangi hal-hal yang wajib. Wal insan ra'in ala nafsihi yajib alaihi ri'ayatuha, dan manusia itu atau seorang itu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maka wajib dia menjaga dirinya. Qala al-Muhallab mengatakan innama hadza fi salatil lail. Jadi larangan untuk sholat dalam keadaan ngantuk ini pada sholat malam. Li'annal fardhah laysat fi awqatin naum, karena sholat wajib itu bukan pada waktu tidur. Maka walaupun kita ngantuk dalam keadaan sholat wajib, maka diteruskan, ya.
sampai alasannya hadis ini, kalau ngantuk maka boleh kita tidur sampai hilang ngantuknya, padahal akan keluar waktu. Jadi sholat fardu teruskan sholat ya seperti biasa. Tapi kalau sholat malam, maka kalau ngantuk maka kita tidak boleh sholat malam dalam keadaan ngantuk. Wala fiha minat takwil ma yujibu dzalik. Dan sholat wajib itu juga tidak terlalu panjang, karena sholat malam itu dia panjang ya, panjang. Kemudian bab selanjutnya bab 54 ya, bab al-wudu min ghairi hadas. Bab wudu seorang walaupun dia tidak berhadas. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Mana yang lain? Catat ya. Catat kalian, catat temannya yang tidak masuk.